Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini ada informasi yang kurang mantap ya dari Papua kawan. Coba saya sampaikan infonya di depan saudaraku. Saya ambil dari media online detiknews.com ya, dengan judul 3 prajurit gugur KKP Papua Seram Pos TNI saat pergantian jaga. Serangan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB ke pos TNI di Kabupaten Puncak, Papua menewaskan 3 prajurit TNI dan membuat satu lainnya kritis. Kodam Cendrawasih mengungkap serangan terjadi saat aparat melakukan pergantian jaga. Saat dilaksanakan pergantian jaga, tiba-tiba Satgas Kodim YR 408 garing SBH mendapatkan tembakan dari KSTP kelompok separatis teroris Papua. Kata Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Aksa Erlangga kepada wartawan di Jayapura Kamis 27 Januari 2022. Lokasi penyerang tersebut tepat di pos Koramil Gome Satgas Kodim YR 408 SBH pada sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Timur. Serangan tiba-tiba membuat prajurit terkena tembakan. Kemudian personil TNI Satgas Kodim YR 408 SBH melakukan balas tembakan. Katanya diberitakan sebelumnya 2 prajurit langsung terkena tembakan di awal serangan. Mereka adalah Serda Rizal dan Pratu Tupal Barasa. Tembakan membuat prajurit Serda Rizal gugur di tempat, sementara Pratu Tupal Barasa dinyatakan gugur saat dibawa ke Puskesmas Ilaga. Teroris KKB Papua lantas kembali melakukan penyerangan ke pos TNI sehingga mengakibatkan prajurit atas nama Pratu Rahman dan Pratu Saipul juga terkena tembakan. Keduanya juga dilarikan ke Puskesmas Ilaga. Namun Pratu Rahman dinyatakan gugur oleh dokter puskesmas. Sebelumnya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat datang, selamat jalan sahabatku para patriot bangsa. Tunai tugas baktimu kepada Ibu Pertiwi. Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tolong bantu viralkan ini saudaraku, biar seluruh rakyat Indonesia tahu apa yang sedang terjadi di ujung timur Indonesia, yaitu di Papua. Semoga para elit-elit politik di negeri ini, elit-elit politik yang ada di Jakarta, para pemangku jabatan, para penguasa, hendak memberikan perhatian khusus terkait kondisi dan situasi di Papua saat ini. Ini korban terus berjatuhan karena saat ini TNI yang melaksanakan tugas di Papua maupun Polri masih melaksanakan tugas secara persuasif, karena itu memang perintah. Namun ternyata niat baik dari negara, niat baik dari TNI Polri untuk persuasif ternyata dijawab seperti ini. Maka tentunya ini elit-elit politik tidak boleh tinggal diam terkait ini.
Apakah status di Papua ditingkatkan menjadi darurat sipil atau darurat militer? Ini adalah keputusan politik. Jangan, supaya tidak ada lagi korban sia-sia seperti ini. Karena perlu dipahami, mencetak seorang prajurit itu mahal nilainya. Mahal. Mencetak seorang prajurit sangat mahal. Ya, karena korban. Bukan TNI itu tidak mau menyelesaikan, tapi ini ada hubungannya dengan masalah politik. Ini harus terbuka mata kita semua, kawan. Dan saya memohon dan meminta kepada sebaku rakyat Indonesia, ayo kita doakan rekan-rekan kita, para patriot kita, para kesatria kita, Satgas TNI maupun Polri yang sedang mengemban tugas mulia, tugas negara di Papua, agar mereka semua diberi keselamatan, kesehatan dan keberhasilan dalam tugas yang diberikan oleh negara kepadanya. Dan kita juga doakan seluruh warga negara Indonesia yang di Papua agar bisa tetap tenang dan dapat melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan damai. Ini harus menjadi perhatian khusus, karena TNI ini bisa digerakkan atau tidak itu juga adalah karena adanya keputusan politik. Karena untuk mengerahkan pasukan Satgas baik TNI maupun Polri di daerah operasi, tentunya ini butuh biaya. Nah, dengan adanya biaya yang dibutuhkan ini, berarti ini harus ada persetujuan daripada para elit-elit politik, para pejabat-pejabat politik, baik yang ada di parlemen maupun yang ada di eksekutif. Ini tidak bisa main-main, kawan. Hampir tiap hari kita mendapat informasi seperti ini di Papua. Dan supaya ya KKB ini bisa kembali lagi ke tanah air, bergabung ke Ibu Pertiwi, maka saran saya kepada pemerintah pusat agar ex KKB yang sudah menyerah agar diberikan jaminan ya perbaikan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, agar ini bisa menjadi contoh bagi yang mereka yang masih tergabung dalam KKB. Biar kalian antara mereka berpikir bahwa jika mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka mereka akan diperlakukan dengan baik oleh negeri ini, yaitu akan diperhatikan terkait masalah ekonominya, pendidikan keluarganya, dan kesehatannya, serta tempat tinggalnya. Ini harus diberikan contoh. Saya tahu betul salah satu faktor adanya dan belum berhentinya gerakan-gerakan seperti ini di Papua, karena pengalaman saya sebagai mantan perwira tentara, ya mereka butuh keadilan. Saya tanya, keadilan apa yang kau butuh? Dia jawab, ya Papua ini kaya, sumber daya alamnya kaya, tapi kenapa kami masih banyak yang miskin? Pendidikan masih terbelakang, padahal kita sudah merdeka sekian puluh tahun. Saya berpikir, oh tidak salah apa yang dia katakan. Betul juga. Emas, tembaga, dan banyak lagi di Papua, kaya raya. Tapi masih banyak pembangunan yang tidak merata. Ini adalah salah satu faktor sehingga mereka ini minta keadilan. Kalaupun ada yang memisahkan diri dari NKRI itu kecil aja, itu kecil. Cuman bisa mempengaruhi yang besar. Karena mereka dijanji kalau kita merdeka, ya mereka baku janji itu di Papua yang berseberangan dengan kita.
Mereka menjanji kepada warga bahwa jika Papua merdeka, maka semua warga Papua akan merasakan hasil daripada sumber daya alam yang melimpah ruah. Itu yang digulirkan terus. Maka tidak heran setiap hari muncul gelombang-gelombang, bertambah jumlah warga Papua yang ingin merdeka sendiri. Nah ini makanya ini harus solusinya, ini harus duduk semuanya. Ya ini saja kawan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini manfaatnya informasi ini. Ya sekali lagi kita doakan rekan-rekan kita para patriot bangsa Satgas TNI Polri yang ada di Papua agar diberi keselamatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas negara. Demikian kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.